Selamat malam, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Meltiana Novia Nikita, NPM 225, kelas 03 Fakultas Hukum, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu, Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Di sini saya akan membahas tentang bahasa hukum Indonesia. Di sini saya akan membahas atau lebih mendalami tentang bahasa hukum Indonesia dan apa itu bahasa hukum Indonesia. Pengertian bahasa hukum. Bahasa hukum adalah bahasa yang dipergunakan dalam bidang hukum. Bahasa hukum adalah bahasa dalam lingkup aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, bahasa hukum harus memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang khusus dipakai dalam teori dan praktek hukum, di dalam hukum adat tidak tertulis atau hukum perundang-undangan hukum tertulis. Bahasa hukum Indonesia bukan bahasa lain, tetapi bahasa khusus dalam arti bahasa Indonesia, umum juga, hanya dipergunakan dalam bidang khusus hukum. Hal itu berarti bahasa hukum tidak boleh meninggalkan gramatika atau tata bahasa, etimologi, ilmu asal usul kata, semanatik, ilmu arti kata, maupun sintaksis, ilmu tata kata bahasa umum di Indonesia. Selanjutnya, karakteristik bahasa hukum Indonesia. Karakteristik bahasa hukum Indonesia terletak pada istilah-istilah, komposisi, serta gaya bahasa yang khusus. Karena bahasa hukum merupakan bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya ia harus tetap terang, monosematik, dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia. Selanjutnya, sifat-sifat dalam bahasa hukum Indonesia. Dalam bahasa hukum Indonesia mempunyai sifat masing-masing yang berbeda tingkat keabstrakannya. Dengan demikian, pada hakikatnya keempatnya merupakan satu set organisasi simbol-simbol, khususnya simbolisme bahasa yang mempunyai makna hukum. Maksudnya, nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, kaidah hukum, dan sikap tindak hukum hanya dapat dimengerti oleh manusia dengan melalui peranan bahasa yang menjelaskan sifat abstrak makna hukum daripadanya. Adapun yang dimaksud dengan bahasa bisa saja meluas meliputi segala bentuk tanda-tanda atau isyarat. Pada akhirnya, set simbolisme bahasa atau hukum tersebut menjadi berarti melalui interpretasi para subjek ahli hukum. Selanjutnya, ruang lingkup bahasa hukum Indonesia. Menurut Junaiyah Mattagui, bahasa Indonesia untuk bidang hukum disebut juga laras bahasa hukum. Mencakup sublaras bahasa kenokratriatan, sedangkan laras bahasa untuk peraturan perundang-undangan mencakup sublaras kontrak atau perjanjian dan sublaras bahasa peradilan. Semua laras dan sublaras bahasa tentu harus tunduk pada kaidah bahasa Indonesia. Menurut Hilman Hadikusuma, bahasa Indonesia yang khusus dipakai dalam teori dan praktek hukum, di dalam bentuk aturan tidak tertulis dan aturan tertulis, di dalam karya-karya tulis atau kepustakaan hukum, di dalam musyawarah atau pembicaraan hukum, dan ke semua aspek menyangkut hukum yang bersifat khas hukum dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya, termasuk dan ruang lingkup bahasa hukum Indonesia. Selanjutnya, tujuan mempelajari bahasa hukum Indonesia. 1. Memahami apa yang dikatakan atau dituliskan orang lain dalam bahasa hukum, baik dalam aturan tidak tertulis dan dalam aturan tertulis. Kedua, masyarakat menyatakan mengkomunikasikan hukum sesuai dengan perasaan, pikiran, dan keinginan baik secara lisan maupun tertulis dengan bahasa yang dapat dipahami dan jelas tanpa menggunakan unsur bahasa asing. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa perbedaan dari bahasa Indonesia dan bahasa hukum. Kita dapat tarik kesimpulan bahwa perbedaannya adalah bahasa baku adalah bahasa yang dimana kita gunakan dalam kegiatan formal. Sedangkan bahasa hukum adalah bahasa yang bebas tetapi lebih merujuk ke orang yang lebih sering berurusan dengan hukum.
Selanjutnya, pentingnya bahasa Indonesia. Pentingnya adalah sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar suku bangsa. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang penting bagi penuturnya dalam wilayah Indonesia, sehingga setiap orang dapat leluasa menjelajahi wilayah Indonesia tanpa ada kendala bahasa. Bahasa hukum sendiri mempunyai ciri-ciri yang tegas yang berfungsi sebagai pembeda, yaitu yang mencakup dengan konsep bahasa itu sendiri atau istilah. Istilah ini terdapat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hukum dan teknologi yang berkembang secara dinamis. Adapun aturan penggunaan bahasa hukum. Bentuk kata harus benar, makna kata harus tepat, kalimat harus jelas, benar dan tepat, kalimat tidak bermakna ganda, terdapat pemakaian istilah yang khas, penulisan mengikuti ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, ragam bahasa hukum merupakan salah satu ragam dan dari bahasa Indonesia. Berwenang membuat surat atau keterangan yang mempunyai akibat hukum. Itu dapat dipahami dan dijadikan landasan dalam berinteraksi dan bermasyarakat, sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan betul. Apa keterkaitan bahasa Indonesia dan hukum? Bahasa dan hukum saling terkait satu sama lain. Hukum tidak dapat disampaikan kepada masyarakat tanpa bahasa sebagai alat komunikasi. Sementara itu, bahasa juga membutuhkan hukum untuk menciptakan sebuah standar yang baku dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia dengan hukum memiliki hubungan yang sangat erat karena bahasa Indonesia selalu digunakan dalam merumuskan dan membuat undang-undang maupun menerjemahkan undang-undang asing dalam bahasa kita sendiri, di mana undang-undang tersebut dijadikan sebuah dasar atau ketetapan diberlakunya hukum itu. Fungsi bahasa hukum Indonesia adalah simbolik, yakni berfungsi untuk mengkomunikasikan buah pikiran. Fungsi simbolik itu terlihat sangat menonjol di dalam komunikasi ilmiah hukum. Dalam berkomunikasi, bahasa memegang peranan yang sangat penting, karena dengan bahasa kita dapat lebih mudah untuk mengerti satu sama lain. Di dalam hukum pun kita harus memiliki bahasa yang tepat untuk membantu masyarakat lebih mudah untuk memahami apa itu hukum sendiri, yaitu bahasa hukum. Untuk penutup, saya akan mengajak siswa-siswi SMA yang bingung mencari universitas dengan fakultas hukum terbaik. Mari bergabung dengan kami di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, yang unggul, terdepan, dan mengutamakan pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, Meltiana Novianikita. Sampai jumpa.